Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita I'm Trapped in This Day for 1000 Years. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Kembali Wu Chen bertanya, apakah sekarang dirinya mengenal Xianan lebih baik dari Xianan sendiri. Xianan pun seketika mendekat dan memberikan salam tempelnya kepada Wu Chen. Wu Chen pun menilai, mencium wanita yang tak berhasil dirinya kejar dalam 1000 tahun reinkarnasi memang pengalaman yang unik. Dan seketika latihan syuting untuk memperdalam karakter pun dimulai. Setelah latihan pendalaman karakter yang begitu mendalam, Xianan menyebut bahwa ini benar-benar menegaskan pepatah dalam buku. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada bermain dengan orang-orang. Lalu Wu Chen pun mengatakan kepada Xianan bahwa Xianan telah memperluas hidupnya. Untuk mengingat hari ini dirinya sudah memikirkan nama panggilan khusus untuk Xianan. Mulai sekarang Xianan akan dirinya panggil sebagai Xiao Xiangzi. Namun Xianan pun menyebut bahwa nama itu mempunyai makna dewa emas, gang dan jalan besar. Kedengarannya mengerikan. Wu Chen pun menyebut bahwa itu karena gang-gang itu cocok untuk berkencan. Lalu Xianan pun mendengar dari orang tuanya bahwa penatua dari Wuzia di Shenlan sepertinya kerasukan dan ingin membuat sesuatu hal. Dirinya lupa apa itu. Selain itu, bicara soal Wu Jia, sepertinya Wu Yurong adalah kekasih Wu Chen juga. Wu Chen pun mengatakan bahwa dirinya tidak berencana untuk menyembunyikan hal ini dari Xianan. Selain Li Ruobing dan Wu Yurong, masih ada yang lainnya. Dirinya akan memperkenalkan mereka semua suatu hari nanti. Namun Xianan tidak menginginkan hal ini. Dirinya tidak ingin bertemu dengan salah satu dari mereka. Dirinya juga tidak ingin berinteraksi dengan mereka. Apa yang dirinya katakan tadi hanya asal-asalan, tidak ada maksud lain. Hubungan mereka harus semurni mungkin. Wu Chen pun mengerti dengan ini mereka akan menjaga agar hubungan tetap murni. Dan kembali Wu Chen memberikan salam tempelnya. Kemudian keesokan harinya Xianan meninggalkan sebuah catatan yang mengatakan bahwa mereka sudah keluar berhari-hari. Jika dirinya tidak kembali sekarang, dirinya akan merepotkan orang tua itu. Selain itu, di mana mereka akan bertemu kembali lain kali, itu adalah sebuah rahasia. Dengan ini, jaga rasa penasaran Wu Chen. Wu Chen yang membaca pesan ini menyebut ini menarik. Lalu mengenai Fang Jingyu, dirinya telah membahas tentang investigasi hubungan antara Li Ruobing dan Qing Ying. Karena masih ada waktu, dengan ini mereka akan membahas masalah ini. Menurut Wu Chen, selain Ding Ruilong yang memiliki hubungan keluarga dengan Ruobing dan Ibu Xinxin, tidak ada bahaya lain yang tersembunyi. Tapi Xianan menyebutkan bahwa ayah Wu Yurong tadi malam. Dengan ini dirinya akan memeriksanya lagi. Lalu di saat itu Wu Yurong menghubungi Wu Chen. Dengan cepat Wu Chen menjawab panggilan ini. Wu Yurong pun memberitahu Wu Chen bahwa akan ada lelang amal yang diselenggarakan bersama oleh orang tua itu dan yang lainnya dalam beberapa hari. Dia sudah tua dan percaya tahayul yang mengatakan ini semua untuk mengumpulkan pahala suan-suan. Dirinya tidak bisa menolaknya. Dengan ini dapatkah Wu Chen membawa Li Ruobing dan yang lainnya untuk mendukung mereka? Wu Chen pun mengerti dan akan melakukannya.
Lalu saat Wu Chen kembali, Li Ruobing pun menyindir Wu Chen dengan perasaan cemburunya dan menyebut Wu Chen si pria sibuk sudah kembali. Li Ruobing pun bertanya mengapa wajah Wu Chen tidak bahagia. Biasanya mereka semua tersenyum saat ini. Wu Chen pun menyebut bahwa masalah Xianan sudah sangat mengganggu Li Ruobing. Tapi Wu Yurong punya permintaan lain. Mendengar nama Wu Yurong, Li Ruobing seketika kesal dan bertanya apakah ini akan berakhir. Apa yang diinginkan Wu Yurong sekarang? Wu Chen pun seketika menjelaskan situasinya kepada Li Ruobing tentang bagaimana Fang Jingyu hampir membunuh Song Xuan. Wu Chen pun mengatakan bahwa dirinya tidak ingin Li Ruobing, Qing Ying atau Qian Qian mengulangi kesalahan. Jadi dirinya memeriksa semua hubungan mereka. Untungnya tidak ada orang lain yang menimbulkan resiko keamanan. Li Ruobing pun menyebut Wu Chen bodoh. Tidak ada orang lain yang mencoba membunuh suami mereka. Jadi mengapa harus menyimpan dendam? Li Ruobing pun mengerti dirinya akan memberitahu Qing Ying dan Qian Qian. Lalu 2 hari kemudian di acara amal, kini Lei Cheng dan Lu Guangnian saling menyapa. Lei Cheng pun menyebut bahwa Lu Guangnian memiliki mata yang tajam. Kalung berlian kuning Kristi itu sangat luar biasa. Di samping itu, Qian Qian kesal dan menyebut Wu Chen pria jahat. Wu Chen membeli gelang yang disukai Li Ruobing, anting-anting yang disukai He Xiqin. Qian Qian pun bertanya bagaimana dengan dirinya. He Xiqin pun mengatakan bahwa Qian Qian pasti menginginkan kalung yang cantik. Wu Chen akan memilihkannya untuk Qian Qian. Lalu pembawa acara pun memukul palunya dan menyebut Dangerous Marika di panggilan ketiga terjual di angka 176 juta. Setelahnya Wu Yurong pun mengatakan kepada Wu Chen bahwa koleksi paling berharga milik orang tua ini semuanya berhasil dilelang. Wu Yurong pun mengucapkan terima kasih kepada semuanya atas partisipasinya, terutama kepada Li Ruobing. Li Ruobing pun menyebut Wu Yurong sangat sopan, dirinya tidak terbiasa. Wu Yurong pun mengatakan kepada Wu Chen bahwa dirinya sangat senang mereka semua bisa datang. Wu Chen pun menyebut bahwa bagaimanapun juga ini adalah untuk mengumpulkan doa bagi saudari junior Song Xuan. Mereka semua berharap dia segera pulih. Wu Yurong mengatakan ketika dia sudah lebih membaik dirinya akan mengunjungi Wu Chen lagi. Setelah acara lelang, Wu Chen pun kini tinggal bersama Qian Qian selama 3 hari dan mengembangkan game baru. Lalu di saat itu Qian Qian pun memberitahu Wu Chen bahwa pencarian populer saat ini semua tentang Wu Yurong. Dan setelah Wu Chen melihatnya, pencarian teratas saat ini pertama, Shenlan Group melelang lukisan palsu Dangerous Marika Katedral Karen dengan keuntungan hampir 300 juta. Kedua, hasil lelang yang digunakan untuk mendukung pasukan anti pemerintah di negara Timur Tengah tertentu. Ternyata keluarga tersebut adalah penyokong keuangan panglima perang pemberontak. Ketiga, harga saham Shenlan Group anjlok, kehilangan 60 miliar dalam 3 hari dan masih turun dengan drastis. Melihat berita ini, Wu Chen seketika menghubungi Wu Yurong dan menanyakannya secara langsung. Wu Yurong pun mengatakan bahwa semua berita online itu benar dan prosedur proyek Timur Tengah telah dihentikan. Wu Chen pun meminta Wu Yurong untuk tidak khawatir. Dirinya akan membantu Wu Yurong. Lalu Wu Chen pun menemui Ah Huang dan mengatakan bahwa keluarga Wu pasti dijebak oleh orang lain. Wu Chen pun meminta Ah Huang untuk menyelidiki logistik 2 lukisan Dangerous Marika dan Katedral Karen setelah pelelangan dan lihat apakah ada sesuatu yang tidak beres. Ah Huang pun tersenyum. Dengan ini dirinya akan tunjukkan apa arti dari efisiensi. Lalu 5 menit kemudian Ah Huang pun menemukannya setelah puluhan kali pergantian kurir. Kiriman berakhir di sini. Sang penerima masih berada di Donghai. Wu Chen pun seketika memperhatikan data ini. Wu Chen pun menyebut memiliki Ah Huang di sisinya membuat segalanya menjadi lebih mudah. Dirinya sangat senang. Ah Huang yang mendapat kesenangan baru dalam pencarian ini pun tidak terlalu mendengarkan omongan Wu Chen dan bertanya apakah masih ada yang perlu dirinya cek lagi. Biar dirinya saja yang mengurus semuanya, namun Wu Chen mengatakan bahwa ini sudah cukup. Dirinya akan menemui seorang kenalan lama. Kemudian berpindah ke tempat lain, Wu Chen pun kini menemui seorang wanita misterius dan menangkapnya. Serta mengatakan bahwa aturan masteran adalah jangan pernah menipu orang Cina.
hanya berurusan dengan pelanggan Eropa. Wu Chen pun bertanya apakah kali ini aturannya sudah berubah. Wanita ini pun seketika bertanya siapa Wu Chen. Dirinya tidak mengenal Wu Chen. Wanita ini pun meminta Wu Chen untuk melepaskannya atau dirinya akan panggil polisi untuk pelecehan. Namun Wu Chen tidak gentar sedikit pun dengan ancaman ini dan malah mengajak wanita untuk berbicara di kantor polisi bersama-sama serta berbicara dengan polisi tentang dua lukisan dari keluarga Wu. Si wanita pun seketika terdiam mendengar hal ini. Lalu si wanita pun bertanya mengenai apa yang dilakukan oleh Masteran. Dua lukisan apa dari keluarga Wu? Dirinya tidak mengerti apa yang Wu Chen katakan. Wu Chen pun mengatakan bahwa dirinya kenal si wanita dan Masteran selama 50 tahun. Mereka sangat akrab. Si wanita pun heran mendengarnya. Dirinya baru berusia 21 tahun. Jika Wu Chen ingin membuat alasan, buatlah alasan yang masuk akal. Dalam pikiran Wu Chen dalam siklus 1000 tahun, mereka belajar melukis bersama di bawah bimbingan Masteran. Sayangnya, siklus itu tidak ada habisnya dan berbeda setiap hari. Saat ini, si wanita tidak memiliki ingatan tentang dirinya. Masteran terkenal secara global karena replika berkualitas tinggi. Karyanya sering disalahartikan sebagai karya asli oleh para ahli. Meskipun si wanita seorang yatim piatu, Masteran memperlakukan si wanita seperti anaknya sendiri. Mereka memiliki ikatan yang dalam. Mereka tidak bisa melanggar aturannya. Lalu Wu Chen pun menanggapi si wanita dan mengatakan bahwa dirinya tidak mencoba mengganggu si wanita. Masteran tidak akan melawan rekan senegaranya. Dan lukisannya sulit dibedakan dari aslinya. Sekarang setelah si wanita melanggar aturan, lukisan palsu keluarga Wu mencurigakan. Wu Chen pun bertanya bagaimana si wanita bisa terlibat. Si wanita dengan emosinya mengatakan karena Wu Chen sangat mengenal mereka. Tidakkah Wu Chen tahu Masteran ditangkap seminggu yang lalu? Bagaimana dirinya bisa tahu kenapa? Tanyakan pada orang-orang yang menangkapnya. Wu Chen pun bertanya siapa yang menangkap Masteran. Si wanita pun tidak tahu, yang dirinya tahu hanya orang yang menangkapnya memaksa dirinya melukis yang palsu dan mengatur pengiriman atas nama Li Dingzai. Mendengar nama ini, Wu Chen menilai bahwa Li Dingzai adalah tokoh kunci dalam paksi bersatu di Daegu, Korea Selatan. Dikeluarkan dari geng, menyelinap ke distrik 11 dan mendekati organisasi Tiongkok Dong Haehui di Shinjuku. Dan Dong Haehui adalah cabang keluarga Ding di luar negeri. Wu Chen pun bertanya-tanya apakah Ding Ruilong ada di balik ini. Namun jika dipikir kembali ini tidak benar. Gayanya langsung tanpa perencanaan. Itu bukan Ding Ruilong. Wu Chen pun penasaran siapakah orangnya. Lalu Wu Chen pun melepaskan si wanita dan memintanya untuk kembali ke studio dan tunggu kabarnya. Si wanita pun bertanya apakah Wu Chen benar-benar teman lama Masteran. Jika iya, bisakah Wu Chen menyelamatkannya? Wu Chen pun menyebut bahwa dirinya akan menangani masalah Masteran. Dalam pikiran Wu Chen, Masteran sangat tersembunyi di dalam kota. Studionya adalah ruang bawah tanah di pasar jalanan Macau Yauhan. Orang luar seperti Li Dingzai tidak mungkin menemukannya. Pasti ada yang menuntunnya ke sana. Lalu beberapa jam kemudian Wu Chen pun mengerti sekarang Li Dingzai sekarang telah menjadi bawahan dakwaan Huan Jie, Ye Yuhai. Ye Yuhan dan bos besar di belakangnya. Mereka akan segera bertemu. Lalu Wu Chen menghubungi tetua Dong dan mengatakan bahwa dirinya perlu meminjam bawahannya yang paling bisa diandalkan selama 2 hari. Mendengar hal ini, tetua Dong pun bertanya apakah Wu Chen punya pekerjaan besar. Mungkin dirinya harus turun tangan sendiri. Wu Chen pun mengatakan bahwa itu tidak perlu. Li Ruotai memiliki temperamen. Tetua Dong tinggal di sisinya saja untuk membantunya. Tetua Dong pun mengerti dirinya akan suruh Scar menghubungi Wu Chen. Dia adalah orang yang hanya bisa dirinya taklukkan dengan pisau. Kalau soal bertarung dengan tangan kosong, mereka seimbang. Wu Chen pun mengerti. Lalu keesokan harinya Wu Chen pun menyebut bahwa hari ini adalah turnamen tinju bawah tanah. Dakwaan Cup tahun ini. Scar bisa mengalah di ronde pertama, beri sedikit muka pada penguasa lokal. Setelah itu di 2 ronde berikutnya Scar bisa bermain sesuka hati. Scar pun mengerti. Lalu wasit pun mengumumkan bahwa pertandingan hari ini adalah antara Raja Tinju Dakwaan yang tak terkalahkan yaitu Lewis
melawan Scar si naga penyeberang sungai. Peluang taruhan untuk Lewis adalah 35-1, untuk Scar 1-10. Dan jika keduanya seri 1-25. Bagi yang belum bertaruh maka segera pasang taruhannya. Para penonton pun seketika meminta wasit untuk tidak cerewet dan cepat mulai saja. Mereka sudah memasang taruhannya. Tidak perlu pikir panjang, mereka sudah all in ke Lewis. Mereka jamin Lewis akan menang. Dan segera wasit memulai pertandingan babak pertama. Dan sesuai instruksi Wu Chen, Scar pun dengan sengaja menerima semua pukulan dari Lewis. Hingga wasit mengatakan bahwa ronde pertama berhenti. Dan mempersilahkan mereka untuk beristirahat. Kembali, para penonton pun bersorak dan meminta wasit untuk segera memulai babak kedua. Mereka akan menang besar malam ini. Di saat wasit memulai ronde kedua, Scar pun kini bersiap dan melepaskan serangan balasan. Dan nyatanya Lewis KO dalam satu pukulan. Wasit pun kaget dan mengatakan bahwa pertandingan selesai. Para penonton yang melihat hal ini pun seketika terdiam. Wasit pun pada akhirnya mengumumkan bahwa pemenangnya adalah Scar, si naga penyeberang sungai. Para penonton pun seketika ricuh dan meminta penyelenggara untuk mengembalikan uangnya, serta menyebut ini penipuan. Mereka pun bertanya-tanya bagaimana Lewis bisa kalah. Lalu Wu Chen yang ada di tengah-tengah mereka pun menilai bahwa dirinya satu-satunya yang bertaruh 1 juta pada Scar untuk menang. Yang berarti dirinya menang 100 juta. Lalu kini seorang petugas pun mengarahkan Wu Chen untuk memintanya masuk ke dalam. Dari dalam ternyata sudah ada pemimpin dakwaan yaitu Ye Huan. Ye Huan pun menyebut ini hebat sekali. Benar-benar seperti naga ganas yang menyeberang sungai. Ye Huan pun bertanya bagaimana dirinya harus memanggil Wu Chen. Wu Chen pun menyebut Ye Huan sangat baik dan meminta Ye Huan untuk memanggil dengan namanya saja. Saat Wu Chen memperkenalkan dirinya, petugas pun seketika berbisik kepada Ye Huan dan melaporkan identitas Wu Chen yang sebenarnya. Ye Huan pun pada akhirnya mengetahui bahwa Wu Chen adalah menantu keluarga Li. Le Yuhan pun seketika bertanya apa yang membuat Wu Chen kemari. Wu Chen tidak mungkin kekurangan uang. Wu Chen pun menyebut bahwa dirinya hanya ingin bertemu dengan Ye Yuhan dan bertanya dua hal. Ye Huan pun menyebut bahwa mereka di dakwaan biasanya tidak berurusan dengan keluarga Li. Ye Huan pun bertanya apa yang ingin Wu Chen tanyakan. Wu Chen pun bertanya mengapa Ye Huan menangkap Master Ran dan mengapa mengincar keluarga Wu. Ye Huan pun menyebut bahwa Makau berada dalam wilayah dakwaan. Wilayah dirinya, urusan dirinya bukan urusan keluarga Li. Dan untuk keluarga Wu, apa hubungannya dengan keluarga Li? Wu Chen pun membenarkan hal itu. Master Ran dan keluarga Wu tidak ada hubungannya dengan keluarga Li. Semua yang dirinya tanyakan adalah masalah pribadi. Ye Huan pun tertawa dan bertanya apakah keluarga Wu Chen tahu Wu Chen ada di sini. Menggunakan nama keluarga Li untuk membuat masalah di luar. Setelah dirinya selesai dengan Wu Chen, dirinya akan menelpon keluarga Li dan menyuruh mereka mengganti menantu mereka. Dan nyatanya saat ini, beberapa pria sedang bersiap menghajar Wu Chen. Wu Chen pun dengan santai menanggapi ini dan mengatakan bahwa Ye Huan menjalankan tinju dan perjudian bawah tanah ilegal, pemungutan biaya perlindungan dan pencucian uang dalam pengiriman jarak jauh. Jika Ye Huan menggunakan koneksinya dengan benar, pihak berwenang mungkin saja akan menutup mata. Tapi menggunakan perusahaan asuransi untuk menipu dengan mengklaim 123 nyawa di 30 kota dakwaan dan mendapatkan 240 juta. Di saat Wu Chen masih melanjutkan omongannya, Ye Huan meminta Wu Chen untuk berhenti. Namun Wu Chen tidak menghiraukan hal ini dan kembali mengatakan bahwa di kota tingkat 4 dan 5 ada 2 atau 3 orang. Di tingkat 3 atau 4, 5 orang. Di kota tingkat 1 dan 2, 7 atau 8 orang. Jumlahnya sangat tersebar dan tidak fokus pada 1 atau 2 perusahaan asuransi. Kecelakaannya juga dibuat sangat nyata. Ye Huan memang sangat hebat. Ye Huan pun meminta Wu Chen untuk tidak berbicara omong kosong tanpa bukti. Wu Chen pun menekankan bahwa dirinya adalah seorang agen informasi. Haruskah dirinya memberitahu polisi nama-nama semua orang yang terlibat, lokasi kejadian dan jumlah pasti yang ditipu? Ye Huan pun seketika meminta petugas untuk mundur dan seketika bertanya apa yang Wu Chen inginkan.
Kembali Wu Qian mengatakan bahwa seperti yang dirinya katakan sebelumnya, dirinya hanya ingin bertemu dengan Ye Huan dan menanyakan dua hal. Dan tentunya dirinya tahu Ye Huan tidak bisa menjawabnya sendiri. Wu Qian pun seketika berbisik dan mengatakan, mengingat bahwa Ye Huan hanyalah alat dari orang besar itu. Wu Qian pun bertanya bagaimana kalau mereka mengajaknya untuk berbicara. Orang yang selalu menghilang dan dikenal di dunia bawah sebagai Tuan Lu. Ye Huan pun kaget mendengarnya. Dan ternyata dari bros milik Ye Huan nyatanya adalah sebuah penyadap yang langsung terhubung dengan Tuan Lu. Tuan Lu yang mendengar hal ini pun tertawa dan menyebut Wu Chen menarik dan meminta Ye Huan untuk membawa dia ke bawah. Dalam pikiran Wu Chen, Tuan Lu itu bukan orang sembarangan. Dirinya menyelidikinya selama ribuan tahun reinkarnasi, tapi yang dirinya temukan hanyalah jalan buntu. Dirinya belum menemukan sebuah petunjuk yang tersembunyi. Dirinya hanya tahu bahwa Tuan Lu memiliki kecerdasan dan kemampuan yang luas. Tapi mengapa dia begitu kuat, Wu Qian tidak bisa memahaminya. Lalu saat masuk ke sebuah ruangan tiba-tiba suasana berubah. Wu Qian pun menyebut bahwa sambutan Tuan Lu cukup unik. Dan tiba-tiba seorang wanita datang dan menyapa Wu Qian. Wanita ini pun mendekat dan bertanya bagaimana kalau mereka melupakan dulu semua keraguan dan kekhawatiran sejenak. Terkadang menikmati waktu bersama lebih baik daripada mengejar kekuasaan dan ambisi. Wanita ini pun bertanya mengenai pendapat Wu Qian tentang ini. Si wanita juga mengatakan entah kenapa saat dirinya melihat Wu Qian, dirinya merasakan sesuatu dan secara perlahan si wanita melepas jaket Wu Qian. Wu Qian pun segera merespon hal ini dan memberikan salam tempelnya. Di samping itu, Tuan Lu yang memperhatikan hal ini mengatakan kepada Ye Huan bukankah dirinya sudah bilang. Pahlawan pun sulit menolak rayuan seorang wanita cantik. Namun nyatanya Wu Qian sama sekali tidak terjebak dan mengatakan kepada Tuan Lu, bukan hanya hipnotis tapi juga obat perangsang. Dosisnya juga cukup tinggi. Wu Qian pun bertanya apakah Tuan Lu ingin buat dirinya mati kering. Bukankah cara ini terlalu meremehkan dirinya? Tuan Lu pun memberikan tepuk tangannya dan mengatakan bahwa ini tidak buruk. Menantu keluarga Li cukup mengesankan, tidak banyak anak muda yang bisa menahan ini. Lalu Wu Qian pun bertanya bisakah Tuan Lu mengatasi kebingungan di hatinya. Tuan Lu pun mengerti karena Wu Qian sudah bersusah payah untuk menemui dirinya akan memberitahunya. Menangkap masteran seorang ahli lukis palsu akan memberikan dampak negatif pada keluarga Wu. Orang luar akan mulai berpikir bahwa koleksi keluarga Wu adalah palsu. Kemudian orang akan berspekulasi lebih jauh. Mungkinkah keluarga Wu menjadi bagian dari aksi pemalsuan dan penipuan? Berapa banyak keuntungannya diperoleh keluarga Wu dari hal ini? Dengan itu, opini publik akan kacau dan harga saham keluarga Wu akan anjlok. Mendengar hal ini, Wu Qian pun menyebut bahwa selanjutnya, dengan mencap keluarga Wu sebagai penyokong keuangan di balik pasukan pemberontak di negara Timur Tengah tertentu, secara alamiah Tuan Lu bisa memaksa keluarga Wu untuk menghentikan proyek mereka di Timur Tengah. Wu Qian pun mengerti jadi yang berada di balik serangan terhadap keluarga Wu adalah keluarga Ding dan keluarga Ma. Tuan Lu pun menyebut bahwa sepertinya Wu Qian salah paham. Sasaran sebenarnya bukan keluarga Wu, tapi Wu Qian dan Kapter. Berakhir.